Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Pada kesempatan kali ini akan dibacakan dan dibahas dan dijelaskan surah An-Nisa ayat 59 sampai ayat 79 di dalam kitab tafsir Al-Jalalain untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah tafsir tahlili yang diampu oleh Profesor Kiai Haji Didin Hafidzuddin. Selanjutnya langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ati'ullaha, taatlah kamu kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan kepada Rasul, wa uli ashabul amri, serta pemegang-pemegang urusan, ay al-wilati minkum, artinya para penguasa di antaramu, idza amrukum bi ta'atillahi wa rasulih, yakni jika mereka menyuruhmu agar mentaati Allah dan Rasulnya, fa in tanaza'tum, dan jika kamu berbeda pendapat, ikhtalaftum, atau bertikai paham, fi syai'in, tentang sesuatu, farudduhu ilallah, maka kembalikanlah kepada Allah, ay ila kitabihi, maksudnya kepada kitabnya, war rasuli, dan kepada Rasul, muddatu hayatihi wa bu'dahu ila sunnatihi, ay ikshifu alaihi minhuma, kepada, dan juga bisa juga disebut dengan sunnah-sunnahnya, artinya muddatu hayatihi, selidikilah hal itu pada keduanya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika, yakni jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, demikian itu, ay arraddu ilaihima, artinya mengembalikan pada keduanya, khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian, minat tanazu'i wal qawli birra'yi, daripada bertikai paham dan mengandalkan pendapat manusia, wa ahsanu ta'wila, dan merupakan rujukan yang sebaik-baiknya, malan. Ayat berikut ini turun, wa nazala lamma ikhtasama yahudiyyun wa munafiqun fada'al munafiqu ila Ka'ab bin al-Ashrafi liyahkuma bainahuma wa da'al yahudiyyu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat berikut ini turun tatkala terjadi sengketa di antara seorang Yahudi dengan seorang munafik. Orang munafik ini meminta kepada Ka'ab bin Ashraf agar menjadi hakim di antara mereka, sedangkan Yahudi meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atayahu faqada lil yahudi falamma yarda al munafiqu wa ataya Umar fadhakara lahu al yahudiyyu dhalika faqala lil munafiqi akadzalika faqala na'am faqatalahu. Lalu kedua orang yang bersengketa itu pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kemenangan kepada orang Yahudi. Orang munafik itu tidak rela menerimanya. Lalu mereka mendatangi Umar radhiyallahu an, dan si Yahudi pun menceritakan persoalannya. Kata Umar kepada si munafik, benarkah demikian? Benar, jawabnya. Maka orang itu pun dibunuh oleh Umar radhiyallahu an. Alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang mengakui diri mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelum kamu, mereka hendak bertahkim kepada taghut.
Al-kathiru tugyanu wa huwa Ka'ab bin al-Ashrafi. Artinya orang yang banyak berbuat kedurhakaan, yaitu Ka'ab bin Ashraf. Wa qad umiru ay yakfuru bih, padahal mereka sudah dititahkan untuk mengingkarinya. Wala yuwaluhu, dan tak akan memuliakan serta tidak mengangkatnya sebagai pemimpin. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya anil haqqi, dari kebenaran. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu kembali kepada apa yang diturunkan Allah, fil Qur'an, dalam Al-Qur'an, minal hukmi, berupa hukum-hukum, wa ilar rasuli, dan kepada Rasul, liyahkuma bainakum, agar dapat mengadili kamu. Wa ra'aital munafiqina yasudduna, maka kamu lihat orang-orang munafik berpaling daripadamu, yu'raduna, kepada yang lain, anka, sejadi-jadinya. Sududan, fa kaifa yasna'una, maka betapa jadinya, yasna'una, dan apa yang akan mereka perbuat, idza asabathum musibah, jika mereka ditimpa oleh musibah, uqubah, atau hukuman, bima qaddamat aydihim, disebabkan perbuatan tangan mereka, minal kufri wal ma'asi, ay ayyaqdiru alal i'radi wal firari minha, la, berupa perbuatan-perbuatan maksiat dan kekafiran, apakah mereka mampu berpaling dan melarikan diri daripadanya? Tsumma, tentu saja tidak. Tsumma ja'uka ma'tufun ala yasudduna, kemudian mereka datang kepadamu, diatofkan kepada yasudduna, yahlifuna billah ma aradna bil muhakamati ila ghairika, sambil bersumpah atas nama Allah, tidaklah kami kehendaki dengan bertahkim kepada orang lain, illa ihsana, kecuali penyesalan, sulhan wa taufiqan, ta'lifan bainal khasmaini bitakribi fil hukmi dunal hamdi ala murril haqqi, yaitu yang dijelaskan ialah kecuali penyelesaian atau perdamaian dan kerukunan di antara dua pihak khasmain yang bermusuhan, dengan mengadakan pendekatan-pendekatan terhadap hukum dan bukan menyamarkan perkara yang benar. Ulaika alladziina ya'lamullahu ma fi qulubihim, mereka itu adalah orang-orang yang diketahui Allah isi hati mereka, minan nifaqi, ulaika alladziina ya'lamullahu ma fi qulubihim minan nifaqi wa kadzdzabahum fi udrihim, yaitu mereka itu adalah orang-orang yang diketahui Allah isi hati mereka berupa kemunafikan dan kedustaan mereka dalam mengajukan alasan. Fa'arid anhum bisafhi wa idhum khawifhumullaha wa kullahum fi sya'ni anfusihim qawlan baligha. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan memberi mereka maaf, dan berilah mereka nasihat agar takut kepada Allah, serta katakanlah kepada mereka tentang keadaan diri mereka perkataan yang dalam. Artinya mu'tharan fihim ayiz jurhum liyarji'u an kufrihim wa ma arsalna min qablika min rasulin illa lita'a fima ya'muru bihi wa yahkumu bi idnillah bi amrihi la yu'sa wa yukhalifa walau annahum idzalamu anfusahum bitahakumihim ila taguti ja'uka ta'ibina fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu fihi iltifatun anil khitabi.
Jadi yang dimaksud daripada penjelasan surah An-Nisa ini, jadi mereka itu adalah orang-orang yang diketahui Allah isi hati mereka, berupa kemunifakian dan kedustaan mereka dalam mengajukan alasan, maka berpalinglah kamu dari mereka sebagaimana yang tadi telah dijelaskan. Dengan memberi mereka maaf dan berilah mereka nasihat agar takut kepada Allah, serta katakanlah kepada mereka tentang keadaan diri mereka, perkataan yang dalam, artinya yang berbekas dan mempengaruhi jiwa, termasuk bantahan dan hardikan agar mereka kembali dari kefikiran. Wa ma arsalna mir rasulin illa li ta'a, dan kami tidak mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati, fima ya'muru wa yahkumu, segala yang diperintahkan dan diputuskannya. Biidnillah, dengan izin Allah. Bi amrihi la yu'sa wa yukhalif, dan dengan perintahnya, jadi bukan untuk ditentang atau didurhakai. Walau annahum idzalamu anfusahum, dan sekiranya mereka ketika menganiaya kepada diri mereka itu, bitahkumihim ila tagut, dengan bertahkim kepada tagut, ja'uka, segera datang kepadamu, ta'ibina, dengan bertobat, fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul, lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka. Fihi iltifatun 'anil khitabi tafkhiman li sya'nih, di sini terdapat peralihan arah pembicaraan demi meninggikan kedudukannya. Lawajadullaha tawwaban, tentulah akan mereka temui Allah Maha penerima taubat, alaihim, terhadap mereka, rahiman, lagi Maha penyayang, bihim, kepada mereka. Fala warabbika, maka demi Tuhanmu, la zaidatun, yang menjadi tambahan, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajar, mereka tidaklah beriman sebelum menjadikanmu sebagai hakim tentang urusan yang menjadi pertikaian, ikhtalata, atau sengketa, bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan, atau sengketa di antara mereka, kemudian mereka tidak merasakan dalam hati mereka suatu keberatan, dayyiqan, atau keraguan-raguan, au syakkan, itu seperti yang tadi dijelaskan, keraguan-raguan atau keberat-beratan, mimma qadaita, tentang apa yang kamu putuskan, dan mereka menerima, bihi, atau tunduk kepada putusanmu itu dengan sepenuhnya, wa yusallimu, yunqadu li hukmika taslima. Jadi dijelaskan pada kalimat ini yang dimulai dengan au syakkan mimma qadaita bihi wa yusallimu yunqadu li hukmika tasliman, pada ayat 65 ini ialah seperti yang tadi telah dijelaskan, mereka kemudian tidak merasakan dalam hati mereka itu suatu keberatan atau keraguan-raguan tentang apa yang kamu putuskan, dan mereka menerima atau tunduk kepada putusanmu itu dengan sepenuhnya tanpa bimbang atau ragu. Walau anna katabna alaihim ani mufassiratan, dan seandainya kami wajibkan kepada mereka an sebagai penafsiran, uqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu, kama katabna ala bani Israel, sebagaimana telah kami lakukan terhadap Bani Israel, ma fa'aluh, tidaklah mereka akan melakukannya, ayyal maktuba alaihim, apa yang diharuskan itu, illa qalil, kecuali sebagian kecil, birraf'i alal badali wan nasbi alal istisna'i, dibaca marfu sebagai badal dan dibaca mansub sebagai musanna, minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, di antara mereka dan sekiranya mereka melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka itu, min ta'atir rasuli,
yakni mentaati Rasul. Lakana khairan lahum wa ashadda tasbita. Tentulah hal itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan. Tahqiqan li imanihim, lebih memantapkan keimanan mereka. Selanjutnya, wa idan ay lau thabatu. Dan jika demikian halnya, lau thabatu artinya jika mereka teguh dalam pendirian, la atainahum min ladunna. Yang dimaksud min indina, tentulah akan kami berikan kepada mereka dari sisi kami pahala yang besar. Ajran azima huwal jannah. Ajran azima disebutkan dalam mufassir, dalam tafsir Jalalain ialah huwal jannah, yaitu yakni surga. Walahadainahum siratan mustaqima, dan tentulah akan kami bimbing mereka ke jalan yang lurus. Qala ba'dus sahabati lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata sebagian sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa naraka fil jannah wa anta fid darajatil ala. Bagaimana caranya kami dapat melihat baginda sallallahu alaihi wasallam dalam surga, padahal baginda berada di tingkat yang paling tinggi. Wa nahnu asfalu minka fanazala wa man yuti'illaha war rasul. Sedangkan kami di tingkat bawah, maka turunlah ayat wa man yuti'illaha war rasul, dan siapa yang mentaati Allah dan Rasul, fima umira bihi, tentang apa yang diperintahkan keduanya. Faulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin, maka mereka itu bersama orang-orang yang diberi karunia oleh Allah, yaitu golongan nabi-nabi dan siddiqin. Afadilu ashabil anbiya limubalagatihim fis sidqi wat tasdiqi. Sahabat-sahabat utama dari para nabi-nabi dan rasul-rasul yang membenarkan dan amat teguh kepercayaan kepada mereka. Wasyuhada, para syuhada, al-qatsla fi sabilillah, orang-orang yang gugur syahid di jalan Allah. Wassalihina, dan orang-orang salih, ghairu man dzakara, dan yakni selain dari yang telah disebutkan itu. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Rufaqa fil jannah bi an yastamti'a fiha bi ru'yatihim wa ziyaratihim wal huduri ma'ahum wa in kana muqarrahum fid darajatil 'aliyati bin nisbati ila ghairihim. Maksudnya teman-teman dalam surga karena dapat melihat wajah mereka, berkunjung dan menghadiri majelis mereka, walaupun tempat mereka jika dibandingkan dengan golongan-golongan lainnya lebih tinggi dan lebih mulia. Dzalika, demikian itu, ay kaunuhu ma'a man dzakara mubtada'un khabaruhu. Artinya keadaannya bersama orang-orang yang disebutkan itu menjadi mubtada, sedangkan khabarnya ialah al-fadlu minallah, karunia dari Allah. Tafaddala bihi alaihim la annahum naluhu bi ta'atihim, yang dianugerahkannya kepada mereka, jadi bukan hasil dari ketaatan mereka sendiri. Wa kafa billahi alima, dan Allah cukup mengetahui bithawabil akhirati, ay fataku bima birakum bihi wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tentang pahala-pahala di akhirat, maka percayalah kamu kepadanya, karena tak ada lagi yang lebih berwenang dalam penyampaian berita itu daripadanya. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu khidrakum, hai orang-orang yang beriman, waspadalah kamu, min aduwikum, ay ihtarizu minhu watayaqquzu lahu, terhadap musuh-musuhmu, artinya bersiap-siaplah dan berhati-hatilah menghadapi mereka. Fangfiru, dan majulah kamu secara berkelompok-kelompok. Inhadu ila qitalihi, atau terpisah-pisah pasukan demi pasukan. Tubatin
mutafarrikina sariyatin ba'da ukhra awing firu jami'a mujtami'ina wa inna minkum laman layubatti'an la yata'akharanna 'anil qitali ka'abdillahi bani Ubay al-Munafiq wa ashabihi wa ja'alahu minhu min haitsu zahir wal lamu fil fi'li lil qasami. Jadi yang disebutkan di ayat 71 itu diulangi bahwa orang-orang beriman itu waspadalah, kita harus waspada terhadap musuh-musuh. Artinya bersiap-siap kita dan berhati-hati menghadapi mereka, dan majulah kita ini, kamu ini secara berkelompok-kelompok atau terpisah-pisah pasukan demi pasukan, atau majulah secara bersama-sama dalam satu pasukan besar. Selanjutnya di dalam ayat An-Nisa ayat 72, wa inna minkum lamal layubatti'an, dan sungguh di antara kamu ada orang yang berlambat-lambat. La yata'akhiranna 'anil qitali ka'abdillahi bin Ubay al-Munafiqi wa ashabihi wa ja'alu minhu min haitsu dhahir wa lam fil fi'li lil qasam, atau bersikap lambat menghadapi peperangan seperti Abdullah bin Ubay si munafik dan kawan-kawannya itu. Dia dianggap termasuk golongan munafik melihat sikap dan tindakannya. Lam yang terdapat pada kata kerja berarti sumpah. Fa in asabatkum musibah, jika kamu ditimpa musibah kaqatlin wa hazimatin, seperti terbunuh atau kekalahan, qala qad an'ama Allahu alayya id lam akum ma'ahum syahida, maka katanya sesungguhnya Allah telah memberi nikmat kepadaku sehingga aku tak ikut hadir bersama mereka. Hadiran fa asaba, hadiran fa'asaba, yang akan menyebabkanku ditimpa musibah pula. Walain, dan sungguh jika, lamun qasmun, lam menunjukkan sumpah, asabakum fadlum minallah kafathin wa ghanimatin, kamu beroleh karunia dari Allah seperti kemenangan atau harta rampasan, la yakulanna nadiman, tentulah dia akan berkata sambil menyesal, ka'anna, seolah-olah, mukhaffafatun wasmuha mahdhufun, ay ka'annahu, ditakhfifkan sedangkan isimnya dibuang dan diperkirakan berbunyi ka'annahu, artinya seolah-olah. Lam yakun, di antaramu belum pernah ada, ka'an lam yakun, belum pernah ada, bil ya'i wat ta'i, pakai ya atau ta, bainakum wa bainahu mawaddatun, di antaramu dengan kasih sayang, ma'rifatun wa sadaqatun, wa hadza raji'un ila qaulin qad an'ama Allahu ala i'tirida bihi bainal qawli wa maquluhu wa huwa. Jadi di ayat 73 yang berarti tadi dilanjutkan, artinya perkenalan, ma'rifah, perkenalan dan persahabatan, dan ini kembali kepada ucapan tadi, aku telah memberi nikmat kepadaku yang diselangnya di antara ucapan itu dengan perkataan yang sekarang ini. Ya, wahai, litanbih, sebagai kata peringatan, laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima, sekiranya aku berada bersama mereka, tentu aku akan mendapat keberuntungan yang besar pula. Akhudhu khiddan wafiran minal ghanimati, qala ta'ala falyuqatil fi sabilillah li'i'la'i dinihi. Maksudnya khiddan wafiran minal ghanimati, yaitu ialah beroleh harta rampasan yang banyak. Firman Allah Subhanahu wa taala, falyuqatil fi sabilillah, mereka hendaklah berperang di jalan Allah, li'i'la'i dinihi, demi untuk meninggikan agamanya. Alladzina yashruna, orang-orang yang membeli, yabi'una, artinya menukar al-hayatud dunya bil akhirah,
wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal. Kehidupan dunia, jadi menukar kehidupan dunia dengan akhirat. Siapa yang berperang di jalan Allah, yastashhidu aw yaglib yadhfuru bi'aduwihi. Siapa yang berperang di jalan Allah lalu ia gugur, mati syahid, atau memperoleh kemenangan, fasawfa nu'tihi ajran azima. Terhadap musuhnya tentunya, maka nanti akan kami beri ia pahala yang besar. Sawaban jazilan, pahala yang besar. Wa ma lakum la tuqatilun. Mengapa kamu tak hendak berperang? Istifhamun taubiqin ay la mani'a lakum minal qitali. Pertanyaan yang berarti celaan. Maksudnya tak ada halangan bagi kamu untuk berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Wa fi takhlis, untuk membebaskan al-mustad'ifina minar rijali wan nisa'i wal wildan, membebaskan golongan yang lemah, baik laki-laki, wanita maupun anak-anak. Alladzina habasahumul kuffaru 'anil hijrati wa waduhum. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni yang ditahan oleh orang-orang kafir buat berhijrah, yang dianiaya oleh mereka. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, kuntu ana wa ummi minhum, saya dan ibu saya termasuk golongan ini. Alladzina yaquluna, yang mengatakan da'ina ya, atau berdoa. Jadi alladzina yaquluna da'ina ya rabbana akhrijna min hadhil qaryah. Atau yang disebut di sini ialah berdoa, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini. Makkah, negeri ini yang dimaksud ialah Makkah, negeri Makkah. Adh-dhalimi ahluha, yaitu wadh-dhalimi ahluha, ialah yang penduduknya dianiaya, bil kufri, dengan kekafiran, disebabkan kekafiran. Waj'al lana min ladunka min indika waliyan yatawalla umurana waj'al lana min ladunka nasira yamna'una minhum wa qad istajaba Allahu du'aahum fayassir li ba'dihim al-khuruja wa baqiya ba'duhum ila an futihat Makkatu wa walla sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan di ayat surah An-Nisa ayat 75 ini, sebagaimana yang tadi doanya, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini Mekah yang penduduknya aniaya disebabkan kekafiran, dan berilah kami dari sisimu seorang pelindung yang akan mengatur urusan kami, dan berilah kami dari sisimu seorang pembela yang mempertahankan kami terhadap mereka. Allah telah mengabulkan permohonan mereka ini, maka dimudahkannya sebagian mereka itu untuk keluar, sedangkan sisanya tinggal di Mekah sampai kota itu berhasil dibebaskan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ataba ibn Usaidin fa ansafa mazlumahum min zalimihim. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat Itab bin Usaid sebagai penguasa di Mekah, maka dibelanya orang-orang teraniaya dari penganiayanya. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghuti asyaitanu. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, sedangkan orang-orang kafir berperang di jalan tagut, yaitu jalan syaitan. Faqatilu awliya asyaitan, maka perangilah anak buah setan itu. Apa yang dimaksud anak buah setan itu? Angsaru dinihi taglibuhum liquwwatikum billahi, yaitu maksudnya penyokong-penyokong agamanya. Niscaya kamu akan beroleh kemenangan karena kekuatanmu dengan Allah. Inna kaidasyaitani bil mu'minina, sesungguhnya tipu daya setan terhadap orang-orang beriman adalah lemah.
kana dha'ifa wahiyan la yuqawimu kaidillahi bil kafirin. Sesungguhnya tipu daya setan itu terhadap orang-orang beriman dha'ifa, lemah, tidak akan dapat mengatasi siasat Allah terhadap orang-orang kafir itu. Alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum. Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu. Maksudnya an kita lil kuffari lamma talabuhu bimakkata li'adzal kuffari lahum wa hum jama'atun minas sahabati, yaitu dari memerangi orang-orang kafir tatkala hal itu mereka tuntut di Mekah disebabkan penganiayaan orang-orang kafir terhadap mereka, dan mereka ini ialah segolongan sahabat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah falamma kutiba fardha, dan dirikanlah salat serta bayarkanlah zakat, maka setelah diwajibkan atas mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka takut kepada manusia. Faridha alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna yakhafu an-nasa al-kufaru ay adzabahum bil qatli. Jadi yang dimaksud ialah sebagian dari mereka takut kepada manusia. Maksudnya kepada orang-orang kafir. Maksudnya kepada orang-orang kafir disebabkan tindakan dan keberanian mereka dalam peperangan itu, seperti kakhosyati hum azabun, seperti menakuti siksa Allah, bahkan lebih takut lagi, au asyadda khasyatan, atau lebih takut lagi. Asyadda dibaca mansub min khasyatihim, lahu wa nasbin asyaddu alal hali wa jawabun lima dalla alaihi idha wa ma ba'daha ay fa'aja'athumul khasyatu wa qalu ay jazaan minal mauti rabbana lima katabta alaina alqital halla akhartana ila ajalin qaribin la qul lahum mata'ud dunya ma yatamatta'u bihi fiha awil istimta'i biha qalilun ajilun ilal fana'i wal akhiratu ay al jannati khairun liman ittaqa iqaballahi bitarki ma'siyati wala tudlamuna bitta'i wal ya'u tankusuna min a'malikum fatila qadra kishratin nawati fajahidu. Maka balik lagi penjelasan dalam ayat surah An-Nisa ayat 77. Asyadda di sini dibaca mansub karena menjadi hal juga sebagai jawaban terhadap apa yang ditunjukkan oleh idza dan yang sesudahnya. Artinya tiba-tiba mereka didatangi oleh ketakutan, kata mereka, karena cemas menghadapi maut. Wahai Tuhan kami, kenapa engkau wajibkan atas kami berperang? Kenapa tidak engkau tangguhkan agak beberapa waktu lagi? Katakanlah kepada mereka, kesenangan dunia, mata'ud dunia. Maksudnya apa-apa yang disenangi dan dinikmati di dunia hanya sebentar dan akan kembali lenyap. Sedangkan akhirah wal akhirah maksudnya ay al jannah, surga, khairun liman ittaqa, lebih baik bagi orang-orang yang takwa, iqaballahi bitarki ma'siyatihi, yakni yang menjaga diri dari sisa Allah dan menjauhi larangannya. Wala tudlamun, dan kamu tidak akan dianiaya, bitta'i wal ya'u tankusuna min a'malikum, dibaca dengan ta dan ya, artinya tidak akan dikurangi amalmu, fatilan, sedikit pun, qadra kishratin nawati fajahidu, kishratil nawati fajahidu, artinya walau sebesar kulit padi sekalipun maka berjihad atau berusahalah. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin husunun, dimanapun kamu berada pastilah akan dicapai oleh maut sekalipun kamu di benteng yang tinggi lagi kokoh. Husunun, karena itu
Janganlah takut berperang lantaran cemas akan mati. Musyayyadatin martafi'atun fala takhshaw al-qitala khawfal mauti wa in tusibhum ay al-yahudu. Dan jika mereka ditimpa, yakni orang-orang Yahudi, hasanatun oleh kebaikan, khisbun wasa'atun, misalnya kesuburan dan keluasan, yaquluna hadza min indillahi wa in tusibhum sayyi'atun. Maka orang Yahudi ini mereka berkata, ini dari Allah. Dan jika mereka ditimpa oleh keburukan, jadabun wa bala'un kama hasala lahum inda kudumin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Dan jika tatkala dia ditimpa keburukan, mereka berkata, misalnya kekeringan dan bencana seperti yang mereka alami sewaktu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Yaquluna hadza min indik. Mereka berkata, ini dari sisimu ya Muhammad, wahai Muhammad. Ai bisyu'mika. Artinya karena kesialanmu. Kul, katakanlah, lahum, kepada mereka, kullun, semuanya, minal hasanati was sayyiat, baik kebaikan atau keburukan, min indillah, dari sisi Allah, min qablihi, berasal daripadanya. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahun. Maka mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan? Ay la yuqaribuna ay yafhamu, yang disampaikan kepada mereka. Mengapa? Pertanyaan disertai keheranan melihat kebodohan mereka yang amat sangat. Hadisan yulqa linabiyihim wa ma istifhamu ta'jibi min farti jahlihim wa nafi muqaribatil fi'li ashaddu min nafyihi ma asabaka ayyuhal insan. Yang dimaksud pada baris tersebut, pada penjelasan tersebut, pada ayat tersebut ialah mengapa pertanyaan disertai keheranan melihat kebodohan mereka yang amat sangat, dan ungkapan hampir-hampir tidak memahami lebih berat lagi dari tidak memahaminya sama sekali. Ma asabaka ya ayyuhal insan, hai manusia, apapun yang kamu peroleh hai manusia, min hasanatin khairin fa minallah atatska fadlan minhu wa ma asabaka min sayyi'atin baliyatin fa min nafsik atatska haitsu irtakabta ma yastawjibuha min adh-dhunubi wa arsalnaka ya Muhammad lin-nasi rasula halun muakkadatun. Jadi yang disebutkan artinya diberinya kamu karena karunia dan kemurahannya, dan apapun yang menimpamu berupa keburukan atau bencana, maka dari dirimu sendiri. Artinya kamu melakukan hal-hal yang mengundang datangnya bencana itu. Dan kami utus kamu, hai Muhammad, wahai Muhammad, linnasi rasula, kepada manusia sebagai rasul, halun muakkadatun, menjadi hal yang diperkuat, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi atas kerasulanmu, ala risalatika. Man yuti'ir rasula wa kafa billahi syahida ala risalatika, dan cukuplah Allah sebagai saksi atas kerasulanmu. Maka sudah sampai akhir ayat surah An-Nisa ayat ke-79. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan, apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu bagi kita, dan juga dibukakan pintu yang seluas-luasnya maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan, kesalahan dalam mengartikan, kesalahan dalam menerjemahkan, kesalahan dalam menafsirkan. Maka dibukakan, dan mohon saran dan saran nasihatnya dan selalu bimbingannya kepada guru-guru yang mudah-mudahan disehatkan, diberkahkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.